secara tiba-tiba mentalnya tuh ke ujung lagi, tapi kali ini gue yakin 80% lah, 80% bahkan lebih, 90 gue bakal berani jamin ya. Tapi gini nih loh, ini kan circle 2. Iya. Circle 3 kan yang diameter circle-nya parah banget itu kan. Betul. Kalau misalkan circle ketiganya tiba-tiba Utara. tip ke arah jembatan kanan aja, ini di arah barat, arah selatan itu bakal chaos banget. Yang sangat nyayur itu tim Archer mungkin bakal nyayur. DA ada Bolis. kemungkinan bakal nyayur. Terus dari mana lagi tuh? Kiri maksudnya jembatan Iya, kiri yang ya? dari jembatan kiri, yang dari arah barat. Karena kalau misalkan circle-nya ke kanan, orang pasti rata-rata bakal milih dari arah kiri. Oh iya, muter lagi. Lebih muter lagi daripada lu ngambil arah kanan. BTR ada kemungkinan ngejaga, Korean Power ada kemungkinan ngejaga, sama Footballis. Mungkin tiga tim itu doang yang bakal ngejaga. Kalau mau ada satu lagi mungkin Aerowolf yang bakal ngejaga jembatan sebelah kanan ya. Tapi dari arah sebelah kiri itu tim-tim yang dari Kirgopol, dari Gatka, dari Veripier, atau mungkin dari Pochinki dan segala macam. Ya pasti mereka bakal numpuk di arah baratnya. Betul. Kalau gue sebagai penonton ya, murni nih penikmat doang dari PUBG tanpa mendukung negara manapun, tanpa mendukung tim manapun, gue pengennya menuju ke laut di antara dua pulau itu, Bibir pantai lah. bibir pantai. Ambil ini pas ujung dari tebing-tebing, ambil ujung dari pantai. Oh, itu enak banget. Itu seru banget. Itu Tapi seru gue sebagai pendukung tim Indonesia, Indo Pride, gue pengennya ke arah SMB. Ini SMB Airwolf punya kontrol area yang bagus, apalagi kalau misalkan mereka ngontrol di kalau ke arah towernya gue rasa itu riskan banget karena ketembak dari bukit seberangnya Oh, iya. SMB. Better tuh kalau mereka ngontrol di apartemen U itu mereka pegang, atau di arah rumah satelit itu mereka pegang, itu bakal licin banget. Tapi sepertinya di arah rumah ujung jembatan sebelah kiri kali ini akan ada fight antara DR juga Cosmos dari tim Secret G yang sudah mulai naik. Granat sudah mulai dilempar, step sudah mulai terdengar. Dari Race juga bakal langsung menuju ke bagian rooftop kali ini. 4 orang dari Secret G sudah berada dalam satu titik yang sama. Ada lemparan nades dari Slim yang ada di bagian rumah sebelah kanan. Race sendirian aja dan belum ada commit push dari Secret G untuk naik ke atas, ke arah atas. Itu bakal kayak juga dari tim TSG, apakah terkena berapa bom lemparan dari tim DA. Lumayan low, tapi nggak sampai ter-take down. Kedua tim ini cukup berbahaya mainnya karena dari kedua tim ini memiliki perolehan poin cukup tinggi. Dan lagi balap-balapan, tapi Soulless merupakan seorang Cosmos. Kali ini Cosmos tampaknya harus di-flash terlebih dahulu kalau TSG pengen nge-push DA ke atas. DA memiliki keunggulan lebih besar karena dia udah nge-split. Tapi PR satu, kalau sampai mereka nge-rush ke bagian atas, ini bakal jadi PR bagi DA karena bakal kehilangan satu member mereka. Cuma selama TSG ragu, ini keunggulan untuk tim DA yang udah mengelilingi tim TSG. Karena susah sih, susah banget ini buat naik ke atas. Splitnya DA tuh udah rapi banget. Di arah mercusuarnya ada, terus di sniper towernya ada, di rumah ini juga ada, di bagian rooftopnya. Jadi ini dia mereka kayaknya udah mulai komit. 2 orang bakal naik ke bagian lantai 2, 1 orang sudah menuju ke arah pojok. Tapi di arah kiri mereka ada Blue Beast, ada Zeus juga yang ada di sekitar Veripier. Ada tembakan-tembakan dari bagian mercusuarnya. Race pun akan melempar satu utility sih. Dan gue gak ngerti apa yang dilakukan sama Solus. Dia keluar dari sniper towernya, dia menuju ke bagian belakang dari truk dan menerima damage yang cukup banyak dari Secret Jin. Dia berusaha memotong ini pas, jalur ke depannya. Jalur ke depan ke arah jembatan. Takutnya ada nge-rush ke bagian bibir pantai dan turun ke bagian lower ground. Betul. Solus Solus itu datang bukan dari rumah jamur, berarti dia datang dari tengah jembatan. Tengah jembatan tadi. Tapi kita bakal kali ledakan yang What? menok diri Kali? sendiri. Oke, ini 2 kali nih deh kayak gitu. Kemarin kayaknya deh. Iya, kemarin juga ada kejadian yang hampir sama, cuma gue lupa itu Secret Jin atau bukan. Iya, gue juga agak lupa nih apakah Secret Jin atau bukan. Tapi kita bakal lihat sih sekarang juga dari permainannya tim TSG. Mereka sudah melakukan revive, sudah mulai tertekan juga oleh tim lain. Tapi tampaknya Soulless ketik down. Cosmos langsung pulangkan seorang Soulless. What happened dengan tim DA? DA seperti keluar juga dan Race bakal tertumbang kali ini. It's a disaster untuk tim DA karena mereka kehilangan 2 member mereka. Silas dengan Tom Gun coba take down anggota-anggota tim TSG. Tapi kali ini malah DA yang ditekan habis oleh tim TSG. Tapi kita bakal dari Silas apakah bisa kembalikan keadaan. Spray down lagi. Dapetin 2, dapetin 3 kakak 3. Hampir 3, tapi ternyata hampir tidak pernah cukup karena mereka bakal pulang ke arah lobby dan 4 poin untuk tim TSG tanpa kehilangan satu pun member mereka. Gue gak ngerti apa yang dilakukan sama DA. Mereka harusnya bisa main lebih safe, mereka udah punya setup, mereka tinggal bersabar aja. Race pun gue yakin dia gak bakal turun ke bawah kalau misalkan 2 player lainnya gak nge-retake, gak berusaha buat nge-retake kompor dari Secret Jin yang ada di bagian lantai satunya tadi. Betul, itu sayang banget sih. Kalau tim DA main sabar aja, nunggu-nunggu aja, itu bakal jadi satu momen yang cukup enak untuk mereka. Nunggu-nunggu aja. Toh mereka udah mau ngontrol area, kalaupun mau pisah, itu kayak ngeri-grup. Jangan sampai ngejar ataupun ngebar-barin lawannya. Ya betul, makanya gue tadi bener-bener heran banget apa yang terjadi dengan DA. Mereka YOLO banget, Solus apalagi, itu open field, mereka berani jalan seperti itu udah satu hal yang menjadi pertanyaan besar buat gue. Tapi kita harus fokuskan gamenya kembali karena Blue Beast juga sudah mulai melakukan rotasi, akan bertemu dengan Archer. Di bagian rumah 12 berhasil mendapatkan 1 orang. Luva di take down begitu aja masuk ke dalam ruangan dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama untuk Archer. 1 player dari Blue Beast pun di win terjebak karena ada Favian yang mengambil backline dari Blue Beast.
Bluebeast dipulangkan menuju ke arah lobby. Dua tim sudah hilang di match yang pertama. Ini secara nggak langsung angin segar bagi tim Aerowolf karena Yes. pesaing mereka, tim yang lagi nempel dengan mereka kali ini nge-skip satu game. Ini chance Aerowolf untuk coba membuat jarak dengan tim Blue bisa mulai mengecilkan jarak dengan tim Secret. Kita doakan bersama pada game kali ini Piketron dan juga terutama Aerowolf bisa bermain maksimal banget kali ini karena Aerowolf benar-benar di ujung tanduk. Betul. Benar-benar butuh performa yang luar biasa pada hari ini. 50 poin harga mati. Ini momen sih, mereka harus memperbesar jarak mereka dengan Bluebeast. Bluebeast diibaratkan mereka udah ngebuang satu match pertama mereka di sini, dan dari Solkai akhirnya turun dari atas jembatan, turun lagi menuju ke bagian tengah dari jembatannya. Kalau kita ngomongin di arah circle yang ketiga, dari circle yang menuju ke arah sebelah kiri masih nyangkut di pinggiran-pinggiran tebing sekitar rumah 12 untuk bola utama dari Erangel. Iya, kita bakal lihat juga dari tim RRQ tampaknya El Clasico kembali dengan tim Bigetron Indonesia. Di atas mereka juga ada tim Aerowolf yang nge-split ke dua titik berbeda. Harusnya ini bakal jadi circle yang lumayan enak bagi tim Aerowolf. Mereka udah masuk terlebih dahulu, mereka sudah menguasai zonanya juga, dan mereka punya vision ke semua arah. Ke bagian BTR punya vision, ke bagian SMB punya vision, dan mereka tinggal mencari ya posisi-posisi mana saja yang kosong untuk mereka isi di circle keempat ketika muncul. Betul, sementara dari RRQ memperluas jarak kontrol mereka. Shot. Wow, dapat satu orang headshot dari Ernie, menjatuhkan Luxi di bagian dalam dari rumah ini. Kontrol areanya RRQ, bahkan bisa ngelihat dua player dari Aerowolf yang lagi nge-split juga. Suka banget position dari tim RRQ. Terlepas mereka menjadi pesaingnya tim BTR, Yap. gue merasa positioning mereka sekarang bagus banget, ideal banget. Pisah ke 4 titik berbeda, membuka vision ke 4 yang berbeda, dan tidak ada tim yang bisa menghajar mereka tanpa tertembak terlebih dahulu oleh tim RRQ. Oke, Footballist kayaknya bakal masuk ke perangkapnya Aerowolf karena dua player mereka terpisah menjadi dua titik yang berbeda. Circle-nya sangat menguntungkan. Ini harus ada regroup yang cepat dilakukan sama Aerowolf. Mereka nggak boleh terlena dengan split yang seperti ini. Mungkin mereka bisa ngambil satu bukit sebelum menuju ke arah tempatnya dua player lain yang udah masuk ke dalam circle. Ambil low ground-nya. Ambil lower ground-nya, betul. Ambil Bonyokin lower tim lain ground-nya. dulu, bonyokin ataupun cobain hancurin mobil-mobil dulu, baru mereka bergabung dengan teman-temannya lalu membentuk formasi lebih dempet. Ya, sekarang circle-nya mereka udah mengenakan banget. Yang nggak enak adalah tim-tim yang belum menyeberang di jembatan sebelah kiri. Ini masih chaos banget. IC berhasil diamankan. Kali ini Tukai langsung bangkit dan akan menembak satu mobil lagi yang lewat sudah menuju ke bagian tengah dari jembatan. Abeli selamat, namun sepertinya dua player lainnya masih tertahan karena satu sedang terkena knockdown. Mereka berusaha untuk menyelamatkan satu player mereka supaya mereka bisa bertahan hingga akhir dengan 4 player ataupun jumlah player terbaik yang bisa mereka lakukan sampai akhir nanti. Betul, sampai dapat kita bakal ke ini dari sedikit replay ya dari seorang Zeus IC menemukan satu player dari tim TSG, dan itu penasaran juga ya dari beberapa tim yang bermain, mereka sedang dalam posisi cukup berbahaya. Mengingat sekarang ini semua tim perlu mengamankan posisi mereka, dan 2K menjadi orang terakhir dari tim TSG untuk bertahan pada Tapi game berapa kali ini. lama mereka bisa bertahan? Itu dia. Zone-nya sudah mulai bergerak. Kalau mau nyebrang pakai mobil, mereka harus naik ke jembatan. Ini YOLO banget, bahkan Tukai tidak ingin melakukan healing. Zeus, dua player mereka sudah mulai menuju ke bagian yang lebih dalam lagi, dan Archer Abeli. nyebrang. Archer nyebrang tanpa permisi. Mereka nggak peduli dengan apa yang terjadi di arah jembatan, di arah ujung jembatan, dan mereka lebih milih untuk rotasi. Tapi kali ini Tukai berhasil memotong rotasi dari tim Zeus secara komit. Sudah mulai terbakar Healing. baginya. Ziol pun masih bertahan. Tukai harus mendapatkan momen untuk melakukan healing karena dia menjadi last man standing. Nades bakal dilempar menuju ke arah Tukai, akan meletup, dan Secret Jin dipulangkan ke arah lobby. Zeus hanya bisa bertahan dengan seorang Ziol saja. Betul, Zio bakal langsung melakukan healing juga dengan first aid terakhir yang dia miliki. Kita bakal dapatkan dia looting kembali kotak-kotak teman-temannya, atau akan di skip kali ini ya. Tampaknya cukup banyak tim yang dipulangkan juga, 3 tim yang juga banyak yang sudah bonyok. Zeus 4AM dan juga Corina Power. Bahkan Zeus hanya menyisakan satu player mereka untuk bertahan. Sangat tim-tim lain mulai disayur-sayurin, mulai dihajar oleh tim-tim yang sudah masuk ke zona terlebih dahulu. Ini kondisi yang paling enak buat tim RRQ, buat Footballist, intinya buat tim-tim yang udah menyentuh high ground bibir pantai terlebih dahulu, karena mereka bakal nyayurin tim-tim yang masih berusaha masuk dari laut menuju ke bagian pantai. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Navi ya, sedang berusaha untuk menjaga area mereka dari gempuran tim ASL yang berada di lower ground mereka. Lemparan bom bertutur dilontarkan juga oleh kedua tim, utility smoke di top juga untuk coba membutakan vision dari lawan yang membentuk satu tembok yang tak nyata depan musuh-musuhnya. Betul, wall smoke sudah mulai dibuat. Ada 4 smoke yang dikeluarkan kali ini. Nades juga terus-terusan dilempar untuk mendapatkan beberapa knock dan cicilan damage dari Nades yang saling dilemparkan kali ini. Nades bakal dilempar menuju ke arah Joker, tapi ternyata bukan Nades. Itu adalah sebuah molotov yang tidak mengenai ke player-player dari ASL. Kedua tim ini sedikit mengurungkan niatnya mereka, menurunkan temponya kembali. Navi lebih milih untuk menuju ke bagian lower ground-nya untuk menghindari granat dari ASL, dan ASL mereka udah mulai nge-stick, tapi di sisi lain sepertinya dari Loop sudah mulai perang dengan Ewan, di mana Ewan player-player mereka sudah mulai bonyok.
bonyok dan Navi pun lebih memilih untuk melakukan rotasi. Pergerakan mereka akan lebih nge-split lagi. Joker bakal mundur dari tim ASL, sementara Trixie masih dalam posisi ngokang granat bakal dilempar. Akan masuk, hampir dan ternyata berhasil mendapatkan satu player dari ASL. Joker di take down. Ini momen kalau misalkan Navi ingin melanjutkan push mereka ke arah ASL. Ini bakal lanjut, kita bakal lihat dari Navi langsung terobos aja lah kali ini, tapi kita bakal serang Leon. Malah tertumbangkan oleh Trixie. What a nice shot, dan A1 Esports tertumbangkan di posisi ke-12 dengan jumlah poin yang kurang maksimal. ASL dalam bahaya, tim Navi dalam bahaya, cukup banyak tim dalam bahaya, tapi ada yang dalam bahaya itu di Myrom juga BTR karena zona tepat depan muka mereka. Ya, kalau gue jadi Aerowolf, kalau gue tahu posisi musuh, gue bakal ambil dan motong rotasi dari Navi dan juga Ewan. Ini Ewan bener-bener bonyok, bukan Ewan, tapi ASL yang sudah mulai bonyok, bahkan Cadi pun terkenok di arah blue zone, lempar molotov lagi bagian tengah dari Smoke dan Joker mendapatkan Old Boy. Satu tumbang dari Navi, tapi masih ada tiga punggawa Navi yang masih bisa bangkit. Matic membutuhkan sedikit waktu untuk melakukan healing. Lotus Hightoss lagi dari seorang Heaven yang belum mendapatkan satupun player dari Navi, dan Microboy pun di take down. Ternyata ada pertempuran antara RRQ dan juga Red Aliens. Joker berusaha untuk menyelamatkan rekan yang terkenok, malah membuat satu player bertambah untuk tersungkur karena tanah Heaven. Last man standing close combat udah di spread move dan dipulangkan menuju ke arah lobby ASL. Langsung hilang begitu saja, lenyap 10 tim tersisa kali ini. Betul, ini kabar baik juga tim Indonesia karena tim-tim yang lain lagi pada bonyok-bonyokan di ujung zona, sedangkan kedua perwakilan Indonesia tampaknya bisa cukup mudah masuk ke area circle. Bahkan Microboy yang kenok tidak di end, jadi harusnya feeling gue itu bakal di revive lagi. Harusnya masih bisa ke-revive. Football juga mendapatkan G9 kali ini. Ini momen, men. Ini momen karena tiba-tiba BTR mendapatkan bantuan dari Footballis yang mengacaukan formasi dari tim RRQ. Nova pun bergerak, ada spray through the smoke. Connect! Satu orang di take down. Jimmy hilang dari mobil, terjatuh begitu aja, tapi pergerakan dari Arthur juga dipantau dari arah sebelah kanan high ground-nya. Betul, 9 tim tersisa, 31 masih alive. Cukup banyak yang kenok, tampaknya dari tim Nova sedang melakukan forting di ujung-ujung banget zona, tapi dikunci juga oleh Archer dan juga di ujung ada tim Loops. Yep. Nampaknya kedua tim Indo masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Belum ada yang pulang ke arah lobby dari kedua wakil Indonesia. Kita doakan bersama kali ini juga kedua wakil Indonesia bisa memaksimalkan game pertama mereka pada hari ini mencari mood booster of the day pada kali ini. Ya, tapi kayaknya pertempuran antara Archer dan juga Nova tidak akan berhenti karena mereka masih gontok-gontokan untuk saling mendapatkan posisi. Dan ternyata lemparan Nietzsche yang begitu baik dari Chariho menjatuhkan Sulkai dari Footballis hampir ter-end, dan Sulkai pun akan merangkak untuk menuju ke balik batu berusaha untuk diselamatkan juga. Dua player dari Nova sudah membuat wall smoke yang cukup tebal, tapi Sung tidak bisa bertahan lebih lama lagi di posisi ini karena dia butuh bergerak masuk ke dalam circle di mana ada Nova yang sudah mulai menunggu dan ada satu tim lagi. Ada Navi yang nunggu di high ground kanan. Betul, ini dia sedikit replay juga dari fight antara Navi dan juga SL yang dimakan oleh Navi, tapi kita bakal fokus kembali ke dalam game karena banyak banget pertempuran yang sedang terjadi. Di circle kita yang kelima, tampaknya serang King bakal ledak dan kenok ke arah tanah. Sepeda serang para boy menuju ke arah Fabian, dan Fabian bakal tersungkur ke arah tanah juga menyusul temennya yang tadi ternok oleh dia. Tapi kita bakal ganti Carry Leo coba menumbangkan anggota Footballis. Spray down dari Sulkai belum menemukan targetnya, dan kita bakal lihat kembali Loops terus menerus menghujani peluru ke arah tim Footballis. Awas main, gak boleh lengah, jangan sampai itu peluru malah kena mobil, malah meledak, malah ngebuat lu kenok. Satu player sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, hanya menyisakan Lovazin yang tersisa kali ini akan di drop. Healing-healingannya Lovazin sepertinya akan diberikan tugas untuk melakukan healing, sementara satu player kenok akan membuka jalan ke depan untuk membuka view supaya Lovazinnya bisa selamat. Dia bakal melakukan healing, tapi sepertinya edge-nya sedikit terlambat. Lovazin ternyata masih bisa melakukan healing, namun di sisi yang lain Bigetron, Zuxi dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada fight kembali El Clasico antara RRQ versus Red Aliens. Betul, tim Red Aliens menyisakan satu pemain doang, tapi dia bakal lihat kali ini dari seorang RRQ Beer Level maka tumbang oleh tim Aerowolf, dan Aerowolf nice. Aerowolf bisa bertahan dan Beer Level juga pulang ke arah lobby kali ini dalam posisi yang cukup sulit, tapi what a nice spray down depan lawannya. Dari Loops is still alive. Mereka masih perang dengan tim lawan mereka dan top 7 untuk kedua perwakilan Indonesia kali ini. Betul, dan lu perhatiin Aerowolf mendapatkan zona yang cukup enak. BTR butuh keluar dari tekanan ini, hanya butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam circle. Namun RRQ benar-benar bisa memotong rotasi dari kedua tim yang ada di kiri dan ada di kanannya dia. Betul, top 6 untuk kedua perwakilan Indonesia. BTR dengan Luxi, Aerowolf dengan kondisi lengkap 4 anggota mereka dan juga dapetin tempat zona, enak banget. Oke, dan kali ini kita lihat posisi Aerowolf benar-benar prima banget, man. Ini kalau Aerowolf bisa ngontrol bukit ini, mereka bisa dapetin WWCD pertama mereka di sini. Let's go! Hashtagnya IndoPride, dan oh my god,
god, Luxi, last man standing dari Red Aliens langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Not good untuk BTR, tapi nice try karena mereka mendapatkan hashtag 6. Betul, kita bakalan kesana juga di Aerowolf. Meskipun 0 kill, mereka juga punya posisi yang sangat enak kali ini. Kita doakan bersama juga Aerowolf bisa memaksimalkan game kali ini. Game pertama, mood booster of the day. Tampaknya Aerowolf juga memiliki zona yang sangat enak, high ground dan juga beberapa perpohonan yang bisa mengcover mereka. Tim-tim lain yang terlalu terbuka malah. Kita lihat kali ini Aerowolf dapatkah mereka memaksimalkan tempat prima pada zona kali ini. Di bawah mereka ada tim 4AM, Navi pun pulang, 5 tim tersisa. Kita bakal bisa menyayur tambahan lagi. 4AM tampaknya juga menjaga posisinya tim Navi dan juga tim Aero karena mereka menjadi orang terdepan di antara 3 tim ini. Itu posisinya 4AM itu yang paling enak. Mereka di tengah dapat check, Spawn berhasil mendapatkan 1 orang, Birelevan berhasil diamankan kali ini. Renal Ray bakal langsung spray dengan M249 yang berhasil mendapatkan kill tambahan untuk Aerowolf. 2 kill sudah mereka bukukan dan Navi dipulangkan menuju ke arah lobby. Nova berusaha untuk menghentikan pergerakan dari Aerowolf tapi sepertinya bakal cuek bebek bodo amat. 1 orang berhasil di takedown dari 4AM di arah shake-nya akan mendapatkan tekanan. Nova sudah bisa dan mendapatkan view ke arah tim 4AM namun masih terjebak karena angle view-nya tidak terlalu dalam untuk melihat bagian inti dari dalam shake-nya. Semua tim ada bonyok kecuali Aerowolf Limax. Let's go, man. Zona please ke Aerowolf kali ini. Aerowolf please, you can do it. Ini Ayo. game yang penentu banget karena kita bakal sekarang dari jumlah anggota lainnya mulai dapat sedikit 1 lagi kali ini. Potato 3 poin untuk tim Aerowolf termasuk juga top 4. Para boy akan terkunci dan memakan sakit blue zone dan kena oleh seorang Svan yang menjadi lini depan dari tim 4AM. Betul, 4AM masih berusaha bertahan. Mereka mendapatkan shake-nya juga. Aerowolf perlahan pasti bergerak. Mereka butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona. Ini permasalahan antara 4 tim yang tersisa. Nova hanya menyisakan 1 player mereka. Ini 4-2-1-1. Aerowolf butuh menembus ke arah 4AM. Kalaupun mereka pengen nabrak ke arah 4AM, menurut gua aman karena dari venti shake-nya itu nggak bisa sambil nembak. Betul, mereka nabrak lalu mereka membom ke dalam ataupun menjaga. Ketika mereka ngebom, mereka siap-siap untuk 4AM lari keluar. Let's go, man. Ini momennya buat Chicken. Ini momen buat Chickennya Aerowolf Limax. Let's go, kalian bisa. Dukung guys, Indo Pride. Let's go di spam ini kalau Chicken. Chansnya sangat terbuka untuk Aerowolf masuk ke top 16. Karena masih ada 4 game lagi. Tampaknya dari tim Nova sudah pulang ke arah lobby. Yes, man. Top 3 tim Aerowolf. Aerowolf sudah menggunakan kendaraan untuk porting di ujung jalan, mengambil tempat yang paling kosong kali ini, tempatnya tim Nova, dan langsung melakukan semua setup, porting dan juga pengkuncian ke arah tim 4AM dari dalam shack. Suk nekat. Dia udah ngebuat wall smoke, dia bakal langsung menembus pertahanan dan smoke yang udah dia buat, sementara di 2E masih merangkak. Ada Super Uno yang bakal menjaga juga pergerakannya. Smoke bakal langsung ada spray through smoke dan Renal Ray berhasil mencetakkan 1 pemain dari tim 4AM, hanya menyisakan smoke di bagian tengah dari smoke di bagian tengah dari jalan ini. 4 punggawa dari Aerowolf masih bertahan, apakah bisa mendapatkan rata. 4AM dipulangkan menuju ke arah lobby top 2 untuk Aerowolf Limax. Kalau kita lihat dari jumlahnya, ini bakal menjadi WWCD untuk tim Aerowolf Limax. Hanya menyisakan D2E yang seorang diri masih merangkak, masih ngeprone seorang diri aja, sementara 4 player dari Aerowolf akan mencari di manakah 1 player yang tersisa ini. Betul, ini fixnya Aero Chicken karena tinggal 4 lawan 1. Posisi setengah pun center zone sudah dikuasai oleh tim Aero dan ARQ. Kayaknya cuma bakal coba nyari kill tambahan ataupun coba lama-lamain gamenya aja. Wow, pakai mobil tak pakai melihat tapi kenok kali ini. Gak masalah karena Chicken sudah pasti untuk Aerowolf. Winner Chicken dinner untuk Aerowolf Limax. 4 minggu kita menunggu Chicken untuk Aerowolf dan akhirnya Aerowolf mendapatkan Chicken pertama mereka. Congratulations. Walaupun kill